Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat malam. Kita di malam minggu ini mari sejenak siapkan hati kita untuk pada Alkitab, dan sebelumnya kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan
yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya, kita siapkan hati kita untuk tadarus Alkitab di malam minggu ini, saudara. Saya nggak akan ambil waktu banyak, saudara, karena kebetulan juga pasal 15 yang belum kita beresin. Masih ada yang terhutang dan akan kita selesaikan pada malam hari ini. Tinggal 2 perikop dan jumlah ayatnya nggak terlalu banyak, saudara ya. Jadi semoga Markus yang akan kita selesaikan ya, mestinya minggu besok selesai, saudara ya. Dan Senin kita mulai dengan kitab yang baru ya. Pasal yang baru, kitab yang baru lagi, saudara ya. Jadi kita sudah banyak pasal dan banyak kitab yang sudah kita lewati dalam tadarusan kitab kita ini. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, di malam minggu ini kami boleh kembali ada dalam Deep Talk with Pase, tadarusan Alkitab. Dan kami mau baca Alkitab kami, mau belajar, merenungkannya, sharingnya Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan semoga program ini jadi berkat bagi banyak orang dan di atas segala-galanya menyenangkan hati Tuhan. Berajarlah Tuhan, jangan satupun kami yang Kau lalui. Biarlah kami dijamah oleh kebenaran-Mu dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di sepanjang sisa hidup kami. Haleluya. Amin.
Siapkan Alkitab saudara ya. Di dalam program ini saya juga akan nyiapin Alkitab saya ya. Saya akan tampilkan saudara kalau bermasalah ya karena mungkin terlalu kecil gitu ya. Saudara siapkan Alkitab dalam bentuk buku, kita coba membaca bersama-sama dan kita sharingkan nanti ya. Saudara bisa sharingkan lewat live chat ya. Kalau dapat sesuatu bagikan ya kepada yang lainnya. Dan nggak ada yang salah sebenarnya. Menafsirkan atau men-sharingkan apa yang kita dapatkan itu nggak salah saudara. Nanti kalau misalnya salah-salah banget gitu ya, fatal-fatal banget, nanti saya coba luruskan gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ya, bagi saya kan sudah, kalau kau sudah ikuti tadarusan saya berkali-kali kan, beda tafsir itu biasa ya saudara ya. Selama tidak fatal, tidak vital ya, bukan hal yang fatal dan vital kita tafsirkan atau salah tafsirkan ya, it's okay gitu saudara. Jadi itulah seni dalam membaca Alkitab ya. Kita manusia yang berbeda-beda, punya pikiran, punya wawasan, punya pengalaman hidup dan juga pengetahuan yang berbeda-beda. Dengan kita semua tanda kutip ya berlomba-lomba men-sharingkan apa yang kita dapatkan kan memperkaya pemahaman kita semuanya gitu saudara ya. Karena besar kemungkinan saudara yang tidak dalam menafsirkan, tidak punya skill misalnya tafsir yang benar atau teologi yang benar, tapi saudara punya pengalaman hidup bersama Tuhan lebih intim dibandingkan saya misalnya ya. Kan nanti sharing saudara pasti akan memberkati saya karena saya belum sampai di titik saudara atau belum sama dengan saudara atau tidak sama dengan saudara, kan saling memperlengkapi. Itu yang saya harapkan sih ya, dan sudah hampir 1 tahun ini belum terlihat gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah rajin ikuti tadarusan Alkitab, kita coba men-sharingkan apa yang kau dapatkan dari tadarusan Alkitab bersama saya. Saya sudah sharingkan apa yang saya dapatkan lewat verbal ya, terekam, terdengar, pasti terperhatikan oleh saudara. Tapi saudara juga yang dapat di rumah kan pasti dapat sesuatu gitu ya. Coba di-sharingkan ya. Sepakatkah dengan apa yang saya sharingkan atau saudara punya angle yang lain gitu ya? Dan pasti memberkati saya dan juga yang lainnya gitu ya. Jadi silakan di live chat ya, di-share program ini kepada yang lainnya supaya semakin banyak yang join dalam program ini dan bertumbuh dalam iman yang benar gitu saudara ya. Sama-sama kita buka Alkitab kita, Markus pasal 15. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Iya, perikopnya Yesus mati ya. Markus pasal 15 ayat yang ke-33. Nah, sama-sama saudara ya. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3 ya. Ya, kalau kita baca di pasal di perikop kemarin jam 9 Yesus mulai diadili ya. Jam 12 Yesus mulai disalib gitu ya, dan juga 3 jam lamanya kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Jadi ketika Yesus sudah disalib itu cuaca ya, kalau ada laporan cuaca itu mendung berawan mungkin ya saudara ya, sudah gelap ya, ada tanda-tanda sesuatu akan terjadi, tanda-tanda alam ya. Dan ayat 34 kita lanjutkan. Dan jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, Elai, Elai, lema sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku ya. Eloi, Elai itu bisa berarti Allahku, tapi juga bisa berarti Bapa. Eli ya, yang biasanya kita kalau Eloi kan jarang gitu, tapi kalau kita ngomong Eli ya, nama orang namanya Eli, Eliezer lah ya, Elimelek lah ya, itu artinya bisa Allah ya. Elinya itu Allah ya, Eloinya itu Allah, tapi juga bisa berarti Bapa ya. Daddy gitu saudara ya. Jadi tergantung bagaimana kita menafsirkan ya. Mau Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku, atau Bapakku, Bapakku, kenapa kau meninggalkan aku. Yaitu dua itu bisa ya, bisa ditafsirkan seperti itu ya. Jadi kalau ada yang menafsirkan, iya tuh ada pendeta menafsirkan jelas-jelas Markus berkata Allahku, Allahku, tapi dia berkata Bapakku, Bapakku. Ya emang benar saudara, meskipun terjemahan LAI menerjemahkannya dengan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Ya kalau ada orang menafsirkannya Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku, ya itu memang benar aja ya. Karena Eli ya,
dalam bahasa Hebrews, bahasa Ibrani itu bisa berarti Allah, juga bisa berarti Bapa ya. Jadi apa namanya, tergantung ya dalam penggunaannya. Memang lebih sering diterjemahkan menjadi kata Allah ya, Elohim ya. Kan begitu, sebenarnya L itu kan banyak kan kata Allah ya, tapi sebenarnya juga bisa dalam kasus tertentu diterjemahkan menjadi Bapa ya, lebih intim begitu. Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, lihat ia memanggil Elia. Nah ini lagi bisa juga nggak salah ya, orang-orang itu apa namanya berkata, lihat ia memanggil Elia. Terlebih kan sudah saya jelaskan berkali-kali dalam budaya Yahudi, figur atau memori orang Israel yang hidup di Perjanjian Baru tentang nabi mereka itu yang paling melekat adalah Elia. Elia itu nabi yang terhebat lah tanda kutip di kacamata umum ya orang-orang Israel. Kenapa? Karena selain dia nabinya Tuhan ya, dengan banyak mujizat, banyak karyanya ya, dan Elia juga kan dicatat tidak mati ya, dia dijemput dengan kereta kuda berapi. Itu yang membuat dia tanda kutip lebih unggul daripada nabi-nabi lainnya ya. Mungkin orang Israel tidak sedang membanding-bandingkan, mengkompirasi ya, nabi ini lebih hebat, nabi ini lebih hebat. Saya pun sebenarnya tidak, tapi kan lumrah ya, manusiawi gitu saudara ya. Ketika kita bandingkan dua orang ya, dua orang nabi Tuhan di Perjanjian Lama, dua-duanya hebat. Contohlah Elia dan Elisa, kan hampir semua mujizat Elia dibuat Elisa. Artinya secara konteks dampak pelayanan ya, Elisa dan Elia mungkin seimbang atau 11-12. Elia sang guru dan Elisa sang murid ini itu sama-sama membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang, melakukan banyak mujizat, punya banyak murid ya. Itu Elia kan muridnya Elisa. Elisa sedangkan punya murid-murid lainnya. Bapak Ibu baca aja ya, dia di dalam kitab Raja-Raja. Elisa juga punya sekolah nabi. Ya, artinya mereka secara dampak pelayanan mereka mungkin seimbang. Tapi tetap saja ketika kita sebagai manusia awam ya, kalau sudah membaca cerita mereka berdua akan lebih condong tanda kutip sebagai manusia mengagumi Elia lebih dibandingkan Elisa, karena Elisa mati, Elia tidak mati, Elia diangkat Tuhan. Begitu kan saudara ya. Kayak Henok kan juga diangkat Tuhan ke surga. Padahal Henok itu kalau kita lihat dengan sungguh-sungguh ya, ceritanya di dalam Perjanjian Lama itu nggak sembombastis Nuh gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya ya, yang tahu bagaimana Nuh itu luar biasa dipakai Tuhan dan juga mendedikasikan hidupnya untuk melakukan kehendak Tuhan dengan bangun bahtera dan lain sebagainya, memasukkan binatang sepasang-sepasang ke dalam bahtera itu. Tapi tetap aja ketika Bapak Ibu sudah tahu ceritanya Henok yang sedikit itu di Alkitab dan cerita Nuh yang banyak itu di Alkitab, ketika kita sebagai manusia ya membandingkannya, ya kan lumrah kita menganggap Henok lebih hebat dari Nuh ya. Karena Henok diangkat Tuhan ke surga, sedangkan Nuh ya meskipun melewati hal-hal hebat, mujizat hebat ya, selamat dari pembunuhan manusia oleh air bah ya, tapi ya Nuh mati akhirnya, kan gitu saudara ya. Jadi ada, tidak bisa kita salahkan ya, Elia ini menonjol, dan orang-orang di sekitar Yesus yang mendengarkan Yesus berkata Elai, Elai, Elai ma sabachthani, mereka menduga Yesus memanggil Elia ya. Karena bagi mereka ya, pemahaman mereka Elianya nabi yang luar biasa, dan karena belum mati ya dianggap lebih tinggi lah, superiornya dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Ayat 36. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ayat 38, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri di hadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah ya. Jadi 3 jam Yesus tergantung di atas kayu salib, dari jam 12 sampai jam 3. Fakta Alkitab dalam Injil Markus mengatakan bahwa
uh, cuaca mendung, cuaca gelap, ya, menunjukkan akan ada sesuatu peristiwa alam. Ya kalau kita lihat kan sekarang juga gitu ya. Wah, apalagi di hari-hari ini Bapak Ibu di daerah Serpong itu hampir setiap hari ya, itu hujan, dan hujannya itu luar biasa derasnya. Ya. Kira-kira sore lah ya. Jadi biasanya itu sampai jam 1 jam 2, terus jam 1 jam 2 itu matahari tidak seperti biasanya ya. Tapi biasa jam 1 jam 2 sudah agak mendung itu, tapi belum bagaimana, tapi jam 2 itu langsung gelap dan hujan angin ya, hujan luar biasa sehingga ya sekarang ini termasuk rumah saya ada jadi bocor beberapa tempat ya saudara ya, karena hujannya memang tidak tidak lumrah gitu ya, hujan angin ya, sehingga mungkin masuk di antara genteng dengan genteng gitu ya, sehingga entitasnya kualitasnya besar ya, akhirnya rembes dan akhirnya bocor. Dan panggil tukang hari-hari ini juga lagi sulit gitu ya karena semua orang bocor gitu ya, jadi lagi nunggu antriannya. Yang saya mau katakan kepada saudara bahwa akhirnya jam 3 itu Yesus menyerahkan nyawanya ya. Tidak dikatakan apa kata Yesus di dalam Injil Markus, tapi kalau kita baca dalam Injil lainnya, ke dalam tanganmu lah Bapakku serahkan nyawaku gitu ya. Yesus menyerahkan nyawanya, dan kita tahu di Injil Markus ini ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ayat 38, tabir bait Allah terbelah dua. Tabir bait Allah ini tentu yang dimaksudkan adalah tabir atau korden lah, kurang begitu ya. Korden ya, tahu Bapak Ibu kalau tabir susah dipahami, korden lah ya, kain ya, yang menutupi antara ruang kudus dengan ruang maha kudus itu terbelah dua. Dan ini sesuatu yang jelas-jelas extraordinary. Kalau robek karena lapuk, karena waktu, karena zaman, karena usia, itu lumrah. Atau tabir atau korden atau kain itu sedikit terbuka, itu pun lumrah ya. Tapi kalau terbelah ya dari atas ke bawah, itu sesuatu yang luar biasa, extraordinary, nggak masuk akal ya. Jadi ini tentu yang dicatatkan Markus ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa terjadi di bait Allah ketika Yesus mati, bahwa yang memisahkan antara ruangan kudus dengan ruangan maha kudus itu tidak ada lagi, terbuka. Bapak Ibu harus paham dulu nih bahwa tabut perjanjian itu yang di dalam perjanjian lama merepresentasikan Shekinah glory, kemuliaan Tuhan itu di dalam peristiwa matinya Yesus ini jadi terlihat oleh umum. Padahal sudah ribuan tahun yang hanya bisa melihat tabut perjanjian itu hanya imam kepala atau imam besar ya. Jadi imam yang ditugaskan memang untuk setahun sekali ya membersihkan, menguduskan kembali ya ruang maha kudus itu, dalam artian membersihkan, juga melap mungkin ya tabut perjanjian peninggalan Moses itu atau Musa itu. Terbelah dua sehingga akhirnya tidak ada lagi yang menghalangi ya, semua orang yang ada di ruang kudus yang notabene adalah imam, akhirnya imam biasa pun yang ada di ruangan itu bisa melihat. Dan tentu ketika terjadi terbelah ya dari atas ke bawah ini, itu kan ada sesuatu yang terjadi ya. Kalau kita baca di Injil lain ada gempa bumi ya. Berarti tentu ketika ini kita pahami, maka ketika Yesus mati, fenomena 3 jam langit di atas Yerusalem itu gelap itu ternyata menandakan akan adanya peristiwa alam. Bukan semata Yesus mati, tapi peristiwa alam itu yang tentu berhubungan dengan Yesus mati, karena ini tanda bahwa dicatat oleh para penginjil ya, penulis Injil, bahwa ini berkaitan bersamaan, ini berarti kan ada kait-mengkait ya.
gempa buminya luar biasa sehingga bukan saja bisa mengguncangkan tanah di atas Yerusalem, tapi juga membuat tabir Bait Allah terbelah dua. Dan ketika itu terjadi dengan disertai gempa bumi, tentu kan banyak imam yang ketika itu sudah aman masuk ke dalam. Dan ketika masuk ke dalam ya tentu melihat langsung ruang Maha Kudus terbuka, yaitu menjadi sesuatu yang aib gitu ya, sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang membuat mereka histeris gitu ya. Dan mungkin kalau ekspresi di dalam film Passion of the Christ, imam besar itu merobek bajunya karena memang sesuatu yang dikuduskan itu menjadi terbuka. Ya, kalau Bapak Ibu maafkan saya ya kalau kita mengkompirasi dengan iman kepercayaan agama lain gitu ya. Jutaan saudara muslim kita kalau punya uang itu berusaha untuk ke Mekah ya, dalam ibadah haji atau umroh ya saudara ya. Kalau mereka punya uang banyak, mereka bisa setahun sekali, karena itu bagi mereka adalah kerinduan mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Ada kehausan, itu ada panggilan ya. Jadi ya nggak bisa disalahkan ya. Bukankah Bapak Ibu juga kalau misalnya ada berkatnya, kepengen juga setiap tahun ke Yerusalem. Meskipun kita tahu ya begitu-gitu aja, nggak ada perubahan signifikan, tapi ada panggilan, ada kerinduan, ada sesuatu yang kayaknya bahagia banget kalau kita bisa berjalan di tempat dulu di mana Yesus pernah berjalan, kan begitu saudara. Kita bahagia banget berada di satu titik di mana saat itu, titik itu diperkirakan titik di mana Yesus berkomunikasi dengan murid-muridnya seperti yang kita baca di Alkitab. Sensasi itu kan didapatkan oleh kita ya. Saya sih meskipun ya saya tahu banget bahwa ya titik di ada chapel tentang kenaikan Tuhan itu, saya juga tidak terlalu percaya itu adalah tempat titik di mana Yesus naik ke surga. Tapi tetap saja saya merasakan ada sensasi ya. Kayaknya gimana gitu ya kalau bener ya, meskipun saya nggak yakin titik itu, tapi mungkin titik di 1 meter di sampingnya, 2 meter, atau mungkin juga 100 meter di samping chapel itu ya, saya nggak pedulikan itu, tapi saya merasa bahwa ini bisa jadi ya titik itu ya, dan berada di tempat di mana saya ngebayangin itu Yesus naik terangkat, tiba-tiba awan menutupi, murid-murid sujud menyembah di sekitar itu saya membuat diri saya kayak merinding gitu ya. Ya, sensasi rohaninya ada gitu ya. Dan akhirnya bisa merasakan benar sensasi itu terekam ya di otak saya, maafkan saya, di hati saya, sehingga ketika saya baca peristiwa kenaikan Tuhan ya, saya bisa ngebayangin itu ya, tempat itu. Cerita yang saya baca lebih hidup gitu. Dan ada kerinduan untuk kesana setiap tahun gitu ya, kalau bisa, kalau Tuhan izinkan. Nah, kalau kita kompirasi dengan saudara kita yang muslim, misalnya ke Mekah ya, ke masjid Nabawi ya, masjid yang ada ada Mekahnya ya, tempat orang muslim beribadah haji memutari, ada Hajar Aswad atau batu hitam itu ya, andai-andai ya, coba misalnya ya, itu kan ditutup kan, karena satu lain hal itu kan ditutup ya. Ya, saya spesifiknya tidak tahu ya, saya tidak mendalami itu, tapi kan kita lihat dari foto-foto, video kan tutup kain hitam gitu, seperti ruangan kubus gitu ya, atau ya kubus yang tembok itu yang dipagari, di dalamnya ada apa kita nggak tahu sebenarnya. Yang jelas itu besar sekali, cukup besar ya. Jadi di dalamnya ada barang-barang apa atau ada situasi apa ya, saya nggak tahu ya. Dan saya tidak mau berspekulasi apapun karena saya tidak tahu. Nah, andai kata misalnya saudara kita yang muslim lagi beribadah dengan caranya mereka ini, kemudian tabir hitam itu terbelah sehingga orang bisa melihat dengan telanjang apa yang ada di dalamnya, bukankah itu shock ya? Sesuatu yang selama ini ditutupi dengan apapun alasannya, sehingga akhirnya membuat orang itu ya
orang umum tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Ketika orang umum tidak tahu apa yang ada di dalamnya, kan muncul cerita-cerita yang kita nggak tahu itu kebenaran apa enggak, kan begitu saudara ya. Ada cerita yang benarnya mungkin, yang benarnya sudah ditambahi jadi kurang benar akhirnya. Dan banyak tentu cerita-cerita yang belum tentu seperti yang faktanya. Tapi ketika itu terbuka, ya kelihatan andai kata terjadi hal seperti itu kan tentu akan bisa merubah pemahaman iman mereka. Ini sama juga yang terjadi ketika tabir bait suci terbelah dua. Ya, kita nggak tahu imam-imam yang saat itu ada mungkin nggak tahu apakah tabut perjanjian masih ada di peristiwa itu. Karena banyak juga penafsir yang mengatakan bahwa tabut perjanjian itu sudah tidak ada di zaman perjanjian baru. Karena banyak yang memperkirakan ketika Nebukadnezar menyerang, ya imam-imam yang bertugas saat itu sudah membawa lari tabut perjanjian itu dari Yerusalem, keluar Yerusalem, sehingga ketika Nebukadnezar menghancurkan tembok Yerusalem, menghancurkan kota Yerusalem, menghancurkan bait Allah juga, itu yang diambil ke Babel itu ya cuma ya barang-barang kudus juga, cuma tabut perjanjian yang menjadi central of the temple, ya, Solomon Temple, bait Allahnya Salomo itu sudah dibawa lari. Ada yang bilang ke Ethiopia, ada yang disembunyikan di ABCD, ya, we don't know, ya. Sampai sekarang semua masih teori-teori konspirasi, ya. Menarik sih, saya suka ya, karena ada yang berkata itu dibawa akhirnya sampai di zaman tentara salib membawanya ke Pulau Oak ya di Amerika sana, ya. Ya, bisa jadi ya, tapi bisa juga enggak gitu saudara ya. Jadi banyak sekali konspirasi yang kalau Bapak Ibu lihat di YouTube aja, banyak kok ya. Dan saya suka dengan hal-hal seperti itu. Tidak akan mempengaruhi iman saya, cuman saya suka aja hal-hal yang penggalian atau penyelidikan itu ya. Apa tuh bahasa Inggrisnya kok tiba-tiba ngeblank ya. Jadi ada penyelidikan apa ya, ada orang kaya di Amerika yang membuat penelitian ya. Mereka mungkin core-nya itu kayak berusaha pemburu harta karun gitu, tapi yang difokuskan adalah tabut perjanjian karena sesuatu yang aneh gitu ya. Ceritanya di Alkitab ada tabut perjanjian dan itu diimani sungguh oleh banyak orang di dunia yang beragama Yahudi dan juga Kristen, itu fakta. Tapi barangnya udah nggak ada hari ini. Kan ini kan dipertanyakan kemana gitu ya. Padahal itu bukan barang sembarangan. Nah, contoh misalnya kayak kita konspirasi lagi ya. Misalnya dengan teks proklamasi yang aslinya kemana? Nggak ada yang tahu, saudara. Ya, yang aslinya ya, saudara ya. Atau teks super semar aslinya kemana? Itu kan akhirnya membuat banyak orang skeptis. Benar nggak ada super semar itu? Ya. Dan itu menarik untuk diselidiki kan. Kenapa bisa raib? Tahun 65 tiba-tiba hilang, itu kan sesuatu yang penting. Nah, padahal ini cuma lingkup Indonesia yang anggap itu penting kan. Hanya orang Indonesia saja yang menganggap super semar itu penting. Bahkan nggak semua orang Indonesia menganggap itu penting hari-hari ini gitu saudara. Karena itu sudah sejarah masa lalu. Tapi ngomongin tabut perjanjian, itu dianggap penting oleh semua orang, sebagian besar orang. Karena tiga agama terbesar di dunia, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam, itu percaya cerita tentang Musa, tentang tabut perjanjian, itu percaya mereka. Karena memang ada di kitab suci mereka masing-masing. Tapi tiba-tiba hilang begitu. Kemana itu? Ya kan saudara, kan itu pertanyaan. Maka ada penelitian aduh kok tiba-tiba libet lagi ya. Ya penyelidikan atau penelitian ya, di mana itu oleh orang-orang kaya yang memang punya tujuan-tujuan tertentu. Jadi sesuatu yang tadinya kudus, sesuatu yang sakral, yang punya misteri di dalamnya tiba-tiba telanjang. Ada yang mengatakan itu kosong. Jadi ketika kosong banyak imam-imam yang murtad gitu. Ya, tak pikir ada. Ya, karena ada banyak yang mengatakan bahwa ketika orang-orang Israel yang dibuang ke Babel kembali ke Yerusalem,
itu nggak membawa tabut perjanjian, dan memang tidak dicatat di Alkitab. Esra ketika balik tidak dikatakan oleh Alkitab membawa tabut perjanjian, ya. Dan apa namanya, tidak ada gitu secara spesifik tabut perjanjian dibawa oleh orang-orang Israel, entah itu Esra, Zerubabel, atau Yeremia, atau nabi-nabi yang hidup dan berkepentingan untuk memulihkan kembali Yerusalem, itu tidak dikatakan dibawa kembali. Jadi ada yang mengatakan bahwa ya di zamannya pemugaran bait Allahnya Salomo sampai nantinya dipugar sempurna oleh Herodes Agung di awal-awal abad Masehi, itu ya cuma tabir begitu saja, ya. Tapi di dalamnya tidak ada lagi apa namanya tabut perjanjian. Dan itu ketika akhirnya diketahui oleh orang banyak, ya banyak orang yang akhirnya tidak lagi terlalu radikal kepada Tuhan, ya karena tabut perjanjiannya nggak ada. Nah itu yang saya mau katakan, ini fenomena alam yang dipakai Tuhan sehingga akhirnya semuanya telanjang. Dan ini kalau secara makna juga penggambaran bahwa pembatasan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus itu sudah tidak ada. Yang tadinya ruang maha kudus hanya setahun sekali dimasuki oleh imam kepala atau imam besar, sekarang ini terbuka, terlihat oleh semua orang. Paling tidak oleh kalangan imam, karena orang biasa kan nggak bisa masuk ke ruang kudus, ya. Jadi ini gambaran bahwa Tuhan bisa dijumpai ketika kita, Tuhan bisa dilihat ketika kita, Tuhan bisa dirasakan ketika kita menjadi imamnya Dia. Bukan menjadi orang biasa. Nangkep saudara ya? Karena orang biasa, orang Yahudi biasa itu hanya di pelataran. Hanya sampai di situ, nggak bisa masuk ke ruang kudus. Yang bisa masuk ke ruang kudus hanya imam-imam yang bertugas. Nah, imam-imam yang bertugas itulah yang tadinya nggak bisa lihat apa yang ada di dalam ruang maha kudus bisa melihat. Jadi saya maknain, ya kalau kita mau, karena tabir itu sudah terbuka, nggak ada lagi pembatasan, dan bagi orang Israel, ruang maha kudus adalah Shekinah Glory, tempat di mana kemuliaan Tuhan ada. Maka saya tafsirkan ketika Yesus mati, Yesus kematiannya, darahnya itu bisa mengampuni dosa kita, sehingga dosa yang menghambat kita, yang menghalangi kita tidak bisa melihat Tuhan itu terpatahkan kuasanya. Kita bisa punya akses sekarang ini untuk melihat Tuhan. Tapi dikorelasikan dengan bait Allah, orang-orang yang bisa punya keintiman dengan Tuhan, orang-orang yang bisa menjadi manusia yang sepanjang hidupnya bisa berkomunikasi baik dengan Tuhan, bisa melihat Tuhan, bisa merasakan Tuhan. Itu orang-orang yang menjadi imam-imamnya Tuhan. Dan kalau kita baca dalam perjanjian baru di Petrus dikatakan kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Jadi sekarang bagaimana firman itu kita hidupi? Apakah saudara merasa saudara adalah imamnya Tuhan? Kalau imamnya Tuhan, maka saudara harus menjaga hidup saudara benar, kudus, sehingga kita bisa melihat gitu ya, merasakan hadirat Tuhan. Karena kalau kita sudah jadi imamnya Tuhan, halangan kita nggak ada lagi. Kita bisa langsung melihat Shekinah Glory, kemuliaan Tuhan itu. Ya itu yang saya dapatkan. Saya berharap semua kita adalah imam-imam. Imam-imam itu tidak semua, imam-imam itu tidak seperti yang dibayangin banyak orang. Mungkin juga saudara imam itu pendeta, imam itu adalah penatua, diaken, pendeta muda, atau pendeta pembantu, PDP, atau pelayan-pelayan Tuhan di mimbar gereja. Enggak. Semua kita adalah imam, imamat yang rajani, bangsa pilihan, umat pilihannya Tuhan. Nah, selama kita memposisikan diri sebagai itu, maka bagi saya, saudara bisa menemui Tuhan. Ya, jadi ini bukan buat kalangan pendeta saja, buat saudara. Tergantung saudara mengimani kau imam atau bukan. Kau adalah imamat yang kudus, bukan? Kalau kau imamat yang kudus, kau mengimani dirimu adalah imamnya Tuhan, maka coba kondisikan dirimu sebagai seorang imam. Maka ketika sudah kau lakukan bagianmu, ya Tuhan bisa kau rasakan, bisa kau lihat, bisa kau jumpai, bisa kau ajak ngobrol kapan saja. Nah gitu sebenarnya, itu kan kuncinya ya. Jadi remanya di situ. Oke ya, lanjut. Kepala pasukan itu berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kepala pasukan yang selama ini
selama hari itu paling tidak ya, sekitar dari pagi-pagi ketika Yesus sudah dibawa ke rumah Pilatus, itu sudah melihat bagaimana Yesus disesah, Yesus diperlakukan, Yesus dicambuk, Yesus dipermalukan ya, menggotong kayu salib dan akhirnya disalibkan di Golgota. Itu berarti kan sudah lebih, kalau pagi-pagi benar dibawa ke rumah Pilatus sekitar jam 6, jam 7 gitu ya, jam 8 gitu ya. Berarti kan peristiwa ini sudah kurang lebih 6, 7, 8 jam. Selama 8 jam itu, sepanjang hari itu dia sudah melihat siapa Yesus ini. Ya, dengan perintah pemimpinnya yakni Pilatus bahwa tolong urus orang ini, taruh di atas salibnya, inilah raja orang Yahudi. Pilatus juga mungkin ngomong sama dia, aku sebenarnya nggak temukan kesalahan apapun pada orang ini, ya. Tapi lihat orang Yahudi itu minta agar dia disalib, ya supaya kita aman ya, aku cuci tangan. Ya, kita lakukan apa yang mereka mau, karena memang ini hari raya mereka, hari raya Paskah. Kita sudah punya tradisi membebaskan seorang tahanan. Mereka minta Barabas, mereka minta salibkan Yesus. Ya sudah, lakukan. Nah, mungkin cerita Pilatus ini dan atau pengamatan pribadi dari pengawal kepala pasukan ini ya sebenarnya, itu diresapinya selama 8, 9, 10 jam ini ya. Sehingga ketika Yesus mati bersamaan dengan adanya gempa bumi ya, fenomena alam tadi ya, dia berkata inilah anak Allah. Ya, saya nggak tahu ke depannya apakah kepala pasukan ini bertobat atau sekedar hanya berkata ini adalah anak Allah. Ya, sebab Alkitab tidak mengatakan apa-apa. Ada memang banyak cerita yang mengatakan bahwa kepala pasukan itu akhirnya bertobat dan lain sebagainya. Ya, tapi ya itu cerita di luar Alkitab yang kita tidak bisa pegang kebenarannya. Ya, dipercayai boleh saja, nggak dipercayai juga nggak masalah karena bukan kebenaran, jadi tergantung saudara. Kalau saya sih, kalau bukan di Alkitab yang mengatakannya ya cuma baca saja ya, coba mengikuti aja ya ceritanya, tapi tidak terlalu mengimani karena di luar Alkitab. Sebab faktanya dalam pengalaman saya melayani Tuhan, banyak orang yang memang akhirnya berkata Yesus kaulah Tuhan dan bertobat benar. Tapi banyak orang juga yang berkata Yesus Tuhan tapi hidupnya nggak bertobat. Mulutnya selalu berkata Yesus Tuhan tapi nggak pernah bertobat dalam sepanjang hidupnya. So, kepala pasukan ini tipikal kelompok manusia yang seperti apa? Ya, paling nggak 2 hal itu. Itu saudara ya. Ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda atau Yoses, serta Salome. Ya. Jadi Maria ibu Yakobus, ya Yakobus muda, ya. Yoses serta Salome, ya mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan juga dari situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Jadi perhatikan saudara bahwa ketika Yesus mati, ternyata yang ada di sekitar tempat salib Yesus itu melihat dari jauh ya, ada banyak perempuan di situ. Ya. Tidak dikatakan ada murid di situ, saudara. Tapi kalau kita baca di Injil Yohanes, ya Yohanes sempat berbincang dengan Yesus ya, di atas kayu salib itu. Yesus menitipkan ibunya, ibu ini anakmu, anak inilah ibumu. Jadi mungkin Yohanes ada di bagian bersama-sama dengan Maria, karena di Markus Maria meskipun tidak disebutkan Maria ibu Yesus ya, tapi di dalam Injil Yohanes ada Maria ibu Yesus di situ ya. Jadi di sini yang disebutkan Markus kan hanya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Ada 3 perempuan ya saudara ya. Dan 3 perempuan ini, meskipun saya yakin ada banyak perempuan lainnya, tapi 3 perempuan ini kata Markus ya itu sudah melayani Yesus. Jadi saya selalu berkata bahwa kelompok murid-murid Yesus ini ya kelompok inti. Kelompok inti ini bisa cuma 13, tapi juga bisa jadi sekitar 70-an karena ada kelompok 70 murid. Nah, di antara 70 murid ini ada beberapa perempuan yang melayani kelompok ini, melayani konsumsinya, mungkin juga ya, mencuci pakaian atau mengadakan pakaian. Dan perempuan-perempuan ini yang membuat kelompok itu akhirnya selama 3,5 tahun bisa hidup gitu saudara ya.
Bukan tidak percaya Yesus bisa melakukan kuasa, tapi kan nggak setiap hari, dalam artian saya percaya nggak setiap hari, nggak setiap saat Yesus melakukan mujizat seperti 5 roti 2 ikan itu kan. Hari-hari biasanya ya perempuan-perempuan inilah yang masak, yang membuat, sehingga kebutuhan jasmani dari murid-murid itu terlayani, ya, makanan, minuman, ya, mungkin pakaian, ya. Dan kalau kita baca dalam Rasul dan banyak tempat lainnya, bahkan perempuan-perempuan yang melayani Yesus itu bukan perempuan-perempuan yang miskin, tapi perempuan-perempuan yang beruang. Salah satu yang saya ingat itu ada istri bendahara raja. Jadi istrinya Herodes, bendaharanya Raja Herodes itu punya istri yang sudah menjadi orang percaya. Ya, jadi kelompok Yesus ini disupport oleh banyak perempuan yang bukan saja melayani Yesus dengan tenaga mereka, tapi juga dengan uang mereka, ya, mensupport pelayanan tim ini. Ya, coba bayangin kalau gereja seperti ini juga, ya, jadi saling support gitu ya. Nggak semuanya harus jadi murid, dalam artian nggak semuanya harus jadi pengkhotbah atau pendeta, tapi semua orang bekerja sama. Ya. Ada yang kuat di dana, menopang pelayanan dengan dana, ada yang kuat di tenaga, menopang pelayanan dengan tenaga, ada yang kuat di waktu, melayani Tuhan, mendukung lewat waktu yang mereka punya. Jadi sama-sama kita dengan kekuatan masing-masing kita berkolaborasi untuk Tuhan. Dan ini sudah dilakukan oleh pelayanan Yesus. Ini jadi role model, saudara. Maka ayo sama-sama kita melayani Tuhan. Dan terlebih saudara, saya mengajak saudara untuk melayani dia di gerejamu dulu lah. Ya, support gerejamu. Ya, kalau kau nggak punya gereja ya, dan sekarang ini sedang dengan saya, ya support pelayanan dua ini. Dengan waktumu, dengan tenagamu, dengan danamu. Ya, saya bukan minta-minta, tapi support. Ya, jadi saya bilang kalau kau punya gereja, support gerejamu. Ya, ya. Kalau kau memang tidak bergereja, ya jalan-jalan aja gitu ya. Nah, coba tertanam di satu buah gereja. Ya, kalau mau tertanam bersama kita ya support pelayanan kita ini. Waktu dengan doamu misalnya. Tenaga ya mungkin dengan keahlianmu bisa hubungi saya atau tim lain. Saya punya skill ini Pak, kemampuan ini, saya mau melayani Tuhan. Ya. Kalau dengan danamu kok bisa support dengan mentransferkan sebagian danamu untuk mendukung pelayanan kita ini. Dan ketika itu dikelola dengan baik, dengan tim yang sudah ada, ya itu pasti akan luar biasa ke depan. Jadi sama-sama sebenarnya bersedekah, tapi bukan mengharapkan sesuatu. Ya. Jadi saya lagi mengamati salah seorang ulama yang mungkin usianya sebaya saya, saudara ya, di pihak agama lain ya, yang menekankan sadakoh, kalau mau kaya di sadakoh, kalau mau diberkati sadakoh. Sekarang ini ternyata di banyak channel YouTube dituduh sebagai penipu. Karena ya tadi ya, setiap khotbahnya selalu ngomong, ayo bersedekah, berikan persembahanmu, ya. Tapi persembahan itu dikelola untuk dirinya sendiri. Dan fenomena ini banyak terjadi di luar sana, saudara. Di Indonesia juga ada. Dengan persembahan yang diterima oleh gereja besar, ya pengurus gerejanya, pendetanya, gembalanya yang hidup dengan berkelimpahan, kemewahan. Saudara tinggal uji aja lah ya. Apakah itu secara etika boleh apa tidak gitu ya. Karena kan jemaat kan memberikan persembahan kepada Tuhan, bukan kepada pendeta itu. Lewat pendeta itu, lewat gerejanya. Jadi gereja dan pendeta yang mengelola persembahan jemaat kepada Tuhan itu yang mestinya bijaksana. Ya, memakainya untuk kepentingan pribadinya. Salah nggak? Nggak salah sebenarnya. Karena kan seorang hamba Tuhan harus boleh hidup dari pelayanannya. Ya. Jadi kayak saya gini ya jujur aja, saya mau bilang apa faktanya seperti itu. Saya hidup melayani Tuhan. Saya hidup bisa seperti ini ya dari persembahan yang masuk ke pelayanan kami lewat rekening gereja. Jemaat memberikannya kepada Tuhan karena merasa kami melayani Tuhan, menitipkan persembahan kepada Tuhan lewat pelayanan kami. Nah, sekarang bagaimana saya dan gereja mengelolanya? Kan begitu, saudara. Jadi kalau semuanya saya ambil untuk kebutuhan saya, sesuka-sukanya saya ya, jahatlah saya gitu ya. Hamba mamon ini.
Tapi kalau saya mengambilnya ya sebagian untuk kebutuhan saya dan keluarga, apakah salah? Ya tidak. Cuma bagaimana saya nanti mengelola bagian saya itu? Apakah semata-mata demi kemewahan, kenikmatan daging dan lain sebagainya? Ya mungkin saya tidak akan bisa, saudara tidak bisa tahu apa yang saya lakukan, tapi kan Tuhan tahu. Nah, saudara bisa mengamati dengan gaya saya saja, tampilan luar saya saja, ya. Atau mungkin juga saudara bisa lihat kehidupan keluarga kami. Kelihatan kok kalau orang misalnya memanfaatkan uang untuk Tuhan itu. Ya, saya jujur senang dengan bersyukur di pihak seberang ya, ada ustadz terkenal yang dituduh sekarang ini menggelapkan uang jamaahnya. Saya bersyukur bukan berarti syukur loh ini makanya agama yang sesat, bukan begitu, bukan itu. Karena dengan seperti ini saudara itu bisa lebih jelas lagi kan bahwa memang ini ustadz terkenal, saudara tak pasti tahu namanya gitu loh, karena sering muncul di TV. Hari-hari ini aja hilang tiba-tiba dari TV. Bahkan pernah kolaborasi dengan pendeta terkenal juga di YouTube-nya gitu. Jadi supaya saudara jemaat Tuhan bisa tahu bahwa bukan hal-hal seperti ini ya, di agama apapun tuh ada. Jangan bilang di Kristen nggak ada saudara. Ya. Dan tipikal kalau kita ngomongin orang sekuler ya, tipikal orang yang ketiban durian runtuh jadi orang kaya baru. Itu kelihatan kok ya, noraknya. Kalau jadi orang kaya baru. Nah, saudara lihat aja kalau pendeta muda norak gitu ya, petentang gitu saudara. Nah, itu coba sikapi ya, jangan-jangan memang hamba uang ini ya. Jadi hamba uang itu nggak melulu dia kaya raya. Ada banyak saya lihat, bahkan itu miris di hati saya. Gerejanya kecil, jemaatnya nggak banyak, persembahannya juga mungkin yang dikelola nggak banyak, tapi sudah petentang-petenteng seperti itu. Kalau yang kecil saja sudah seperti itu karakternya, sombongnya udah nggak ketulungan, apalagi ketika nanti dipercaya perkara yang besar. Ya. Jadi ini nggak melulu soal gereja yang besar, gereja yang punya uang, jemaatnya puluhan ribu atau ribuan, bukan. Ini bisa siapa saja. Dan saudara, yang saya ingin katakan bahwa kita kalau melayani Tuhan ya diberkati boleh, tapi bukan minta-minta. Ketika kita diberkati, kita juga harus mengelola berkat itu. Ya, ketika kita belikan apapun untuk kebutuhan kita, kita berpikir panjang. Apakah ketika ku belikan ini jadi berkat nggak? Atau jadi batu sandungan buat orang lain? Orang hamba Tuhan yang bijaksana mestinya berpikir panjang ketika banyak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Gitu ya saudara ya. Semoga Markus 15 ini memberkati kita semuanya. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ya, jadi kita sudah selesai ya Markus 15, dan besok hari Minggu kita selesaikan Markus 16 ya. Dan terima kasih buat kebersamaannya, terima kasih buat dukungan doanya, terima kasih buat supportnya selama ini. Terima kasih juga kalau Bapak Ibu ada yang menabur mendukung pelayanan kami ini ya. Dana yang dimasukkan dalam nomor rekening yang ada ini khusus buat dana pelayanan digital saudara, jadi tidak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari gereja. Jadi kebutuhan sehari-hari gereja itu adalah persembahan saudara yang kau berikan misalnya di nomor rekening yang lain, yang persembahan ibadah raya, persembahan syukur, persembahan persepuluhan itu di nomor rekening yang lain. Dan ini khusus buat pelayanan digital ya. Jadi kayak kemarin kita bisa beli kamera ya, yang harganya juga nggak murah saudara, itu dari persembahan yang terkumpul berkat Tuhan yang dipercayakan kepada rekening digital ministry kami ini ya. Kami sedang rindu bisa beli lagi 1 atau 2 kamera lagi terbaru gitu saudara ya. Tentu tidak harganya yang kayak gimana karena kita menyesuaikan dengan kemampuan kita ya. Tapi sudah ada 2 kamera yang saya pengen ya, sambil doa juga, sambil berusaha juga untuk bisa kita jadikan inventaris kita supaya kedepannya
program-program kita lebih bagus secara tampilan videonya gitu saudara ya, sambil kita perbaiki juga audionya. Begitu saudara ya. Terus terima kasih buat dukungan doanya dan semuanya. Saya juga berdoa agar semuanya mengalami shalom, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, kita bisa perhatikan. Ini ada program Sunday Bible Talk yang akan dimulai besok ya. Sudah dimulai beberapa episode. Kita besok ngomongin soal hari Sabat ya. Jadi besok kita bisa belajar di jam 9.15 live ya di channel YouTube The Warriors. Bapak Ibu bisa nanti bertanya soal hari Sabat itu ya di dalam kolom live chatnya. Nanti kita bisa berinteraksi satu dengan lainnya gitu saudara ya. Saya dan teman-teman nanti akan coba sharing dengan bahasa yang sederhana, bahasa sambil ngobrol gitu saudara, supaya ya materi yang sampai itu bukan materi satu arah, tapi materi hasil pikiran beberapa orang yang saya undang untuk ada dalam program ini gitu ya saudara. Jadi ada yang lebih ke teologi ya, ada yang lebih kepada praktikal. Nah coba kita sharingkan, siapa tahu saudara juga punya pandangan, silakan nanti dibagikan kepada kita lewat live chatnya ya. Semoga jadi berkat. Kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak terima kasih buat malam minggu ini. Kami sudah selesai tadarusan Alkitab kami, dan kami mengucap syukur kami sudah selesaikan Markus 15. Tuhan, ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.